Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JMN, ketemu lagi bersama saya dalam program Keajaiban Al-Quran. Bersama saya Ugi Sugiharti dan didampingi oleh Gary Jolizar. Ya, di tengah ada siapa, Ger? Ada Ani Fitriani Burhan. Ya, masih bersama Ani Fitriani Burhan. Ada informasi selanjutnya, Gary, ini? Ada sedikit himbauan juga ini untuk teman-teman sahabat JMN di rumah. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca sedang hujan. Jadi intensitas hujan sedang deras, potensi banjir juga di beberapa daerah berpotensi banjir. Dan selalu ada gempa ya, hari ini ya. Kemarin terasa gempa kita Bu di sini. Iya, di Nah, Purwakarta. Terus periksa juga saluran-saluran air, apakah ada sampah yang mampet gitu kan barangkali, jadi saluran airnya tidak lancar. Udah sih itu aja. Ya, semoga pokoknya sehat selalu ya. Yang sakit segera disembuhkan. Amin. Yang tidak punya uang segera dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita ikuti kajian ini, semoga selalu semangat dalam kajian ini, tentunya dengan temanya. Om Gun nih, temanya Om Gun. Oh ya, namanya kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya. Sekali lagi keluarga Bani Hasan, salam kami dari Kota Purwakarta. Halo. Jadi kajian kali ini adalah tentang sebenarnya masuk di dalam keajaiban itu, Iya. tapi lebih kepada keseimbangan tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah tersusun dalam satu bentuk keseimbangan yang sangat luar biasa. Iya. Melanjutkan episode yang kemarin kan sebetulnya ada satu keharmonisan. Bagaimana Al-Quran disusun sangat harmonis, sangat presisi, dan sangat indah kalau kita lihat dari sisi numerik ya. Jadi tinjauan secara matematik itu sangat luar biasa. Terukur, terstruktur. Sangat terukur. Misalnya begini, ada beberapa kata yang sama di dalam sisi jumlah. Misalnya kan selalu ada kata dunia dan selalu diikuti dengan kata akhirat. Iya. Nah, jadi kata dunia itu diucapkan atau tertulis sebanyak 115 kali dan kata akhirat juga ada 115 kali. Jadi dia akan selalu ada keseimbangan. Sisi lain misalnya wanita itu juga tertulis sebanyak 23 kali. Demikian juga laki-laki 23 kali. Jadi selalu ada keharmonisan. Nah, kemudian kata setan itu tertulis 77 kali. Dan kemudian kata malaikat juga tertulis 77 kali. Nah, ini ada satu bentuk keseimbangan yang luar biasa yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah menyangka atau mengira bahwa Al-Quran sedetail itu. Nah, kemudian kalau kita melihat nih, kita mengulang dari episode awal sebenarnya. Dari bisa nanti kamera tunjukkan ya, bahwa kalau di sini ada 6 baris, ini juga ada 6 baris, betul ya? Iya. Dan tetapi di sini ada 7 ayat, di sini 4 ayat. Apakah ini juga seimbang? Ada keseimbangan. Nah, yang lain misalnya, Al-Quran itu selalu di kanan dan kiri ada tulisannya. Tidak pernah Al-Quran itu di sini ada tulisan, di sini kosong. Itu tidak. Artinya di kanan ada ayat, di kiri selalu ada ayat. Jadi kanan dan kiri selalu ada ayat. Demikian juga di halaman yang paling akhir sekalipun, itu selalu ada ayat, ada ayat. Ini salah satu bentuk dari keseimbangan. Bahwa kemudian kita memang tidak pernah terlalu detail ya mengkaji secara simboliknya. Yang sering dilakukan adalah mungkin membaca, kemudian mengartikan, kemudian baru menafsirkan. Jadi tafsir dengan terjemah itu dua hal yang berbeda. Ini yang sering
sahabat Yemen pada keliru mungkin ya. Keliru. Jadi tafsir dengan terjemah itu dua hal yang berbeda. Beda. Jadi tafsir itu adalah menafsirkan dari suatu terjemahan. Tapi terjemah itu mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke dalam bahasa yang kita pahami. Iya. Itu terjemah. Terjemah. Nah, kita akan memulai dari keseimbangan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran yang terutama yang format 18 baris, jangan lupa ya, bahwa setiap juz itu selalu 16 halaman. Tetapi kecuali juz 1 ini 15 halaman. Kemudian juz 30 ini 21 halaman. Nah, bagaimana ini akan menjadi seimbang? Ini kan kita bicara tentang suatu keseimbangan. Jadi konsep ini sebetulnya harus memenuhi hukum keseimbangan. 15 dan 21 seimbang nggak? Jauh. Nggak secara matematis. Maka dibutuhkanlah yang kemarin, yaitu Fibonacci. Yang cara mengungkapkannya adalah ilmunya namanya kriptologi. Jadi nanti kalau mengarah ke sana rumit sekali. Nah, tetapi paling tidak kita melihat sesuatu yang sederhana saja dulu yang bisa kita pahami bersama. Nah, angka 15 ini adalah hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Iya, 15. Betul ya? Nah, sementara yang 21 1 tambah 2 sampai dengan tambah 6. Jadi mulai terlihat sekarang bahwa 15 adalah hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian yang 21 ini hasil dari 1 tambah 2 sampai dengan tambah 6. Nah, yang ini sebenarnya kalau kita urutkan dari atas 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah konsep tentang rukun Islam. Nah, kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah konsep tentang rukun iman. Nah, maka kalau melihat dari konsep ini, juz 1 ini rukun Islam, ini rukun iman. Nah, Oh iya. terlihat kan? Maka ini menjadi satu bentuk keseimbangan. Juz 1 ini mewakili tentang rukun Islam yang halamannya hanya 1 sampai 15, yang normalnya 16. Nah, kemudian yang juz 30 ini mewakili rukun iman yang 1 sampai 6. Nah, maka rukun Islamnya ada di atas, rukun imannya ada di bawah. Seperti Al-Quran, kalau kita meletakkan Al-Quran, kan juz 1 pasti di atas. Begini, jadi ini juz 1 di atas, juz 30 ada di bawah. Juz 1 di atas, juz 30 di bawah. Iya. Pesan yang mau disampaikan adalah kita tidak pernah tahu seberapa kuat, seberapa tebal iman seseorang. Yang terlihat adalah rukun Islamnya. Maka konsep rukun Islam itu ibadah yang harus terlihat sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Jadi rukun Islam itu adalah ibadah yang harus terlihat. Syahadat, saya orang masuk Islam, ya harus jelas dulu syahadat belum? Gitu. Iya, Iya. saksi ya, ada saksi. Betul. Nah, kemudian sholat. Makanya kita sholat itu diharapkan atau dianjurkan untuk berjamaah. Sholat yang fardu tentunya. Itu pun kelihatan gitu. Nah, kemudian puasa juga sama. Jadi rukun Islam ini adalah konsep bagaimana kita beribadah itu terlihat orang lain, bukan untuk pamer, ria, atau apalah namanya, tapi dalam rangka sebetulnya kita berdakwah. Konsep dakwahnya ada, konsep mengajak kepada yang lain itu ada di konsep ini. Maka orang mau berangkat haji biasanya mengundang tetangganya dulu untuk berdoa. Iya, betul. Kan itu. Kan harus terlihat. Orang berzakat
Itu harus terlihat, makanya suka diumumkan tuh. Zakatnya si anu sekian. Nah, itu. Karena itu bentuknya zakat. Tapi kalau sedekah sebaik-baiknya adalah tidak terlihat. Seperti juga sholat sunnah. Sholat sunnah itu harus di rumah. Tapi kalau untuk wanita, baik sholat fardu maupun sholat sunnahnya di rumah. Di rumah. Sementara untuk laki-laki dibagi dua, di masjid dan di rumah. Di masjid itu sholat fardunya, sholat sunnahnya di rumah. Di rumah di mana? Di kamar yang paling belakang. Artinya jangan sampai terlihat orang. Karena sholat sunnah itu prinsipnya sedang berkeluh kesah. Apalagi sholat lail gitu ya. Yang ketika jam itu terjadi satu trans yang sangat luar biasa ketika kita sholat di jam-jam itu. Nah, ini konsep tentang keseimbangan. Nah, dari sisi yang berbeda, misalnya saya akan adakan satu simulasi bahwa sebetulnya keseimbangan ini prinsipnya adalah untuk kita kan, untuk manusia, bukan untuk ya. Konsep ini sebetulnya sederhana. Saya kasih satu simulasi yang sederhana sekali untuk bisa. Nah, ini ada, jadi gini. Banyak amat Om propertinya. Ininya tadi kemana ya? Kertas? Bukan. Bukan. Apa tuh? Itu lidi. Lidi. Jatuh. Tolong dek. Oh, ini. Nah, ini ada potongan lidi, kemudian ada 2 sendok, garpu dan sendok. Nah, kita ikat saja, masukkan kedua ini menjadi satu, begini, dan kemudian masukkan lidi ini ke sela-sela ini. Kuat-kuat, baik-baik ya. Nah, kemudian cari keseimbangannya. Setelah seimbang, ini kurang seimbang, ini kayaknya sendok sama ini ya. Sambil duduk ya, biar lebih jelas nanti. Kemudian lepaskan. Pokoknya sampai benar-benar seimbang ya. Nah, dia tidak akan jatuh kalau kita ada keseimbangan ya. Nah, inilah hukum keseimbangan sebenarnya. Siapapun bisa melakukan ini semua di rumah. Silakan benar-benar seimbang. Itu untuk latihan keseimbangan. Enggak, artinya ini hanya untuk menjelaskan. Bahwa kita ini butuh satu keseimbangan. Iya. Ya, intinya begitu ya. Iya. Bahwa ini bisa dilakukan di rumah. Apa yang mau diambil dari pesan ini sebenarnya? Iya. Pesannya adalah anggap saja lidi ini adalah diri kita. Lidi ini adalah diri kita. Sementara ini adalah beban. Beban hidup, Beban apapun. Kalau lidi ini atau diri kita ini tidak punya beban, maka ketika ini saya lepas dia akan jatuh. Tetapi ketika ini dikasih beban, lidi ini dikasih beban, dia seimbang. justru lidi ini tidak akan jatuh. Ini nanti cari sendok yang lebih seimbang ya, yang apa namanya? Garpu dengan sendok. Nah, begini. Pokoknya agar seimbang. Jadi gitu. Jadi kalau ini ada beban, Coba. justru tidak jatuh. Si lidinya artinya, tidak jatuh. Bisa semua bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Agak ke belakang. Pegangnya agak ke belakang. Ini. Ke sini. Taruhnya agak ke belakang. Gini. Ya. Nah, bikin satu seimbang, benar-benar seimbang. Ada tuh. Nah, ini ya, saya ulangi sekali lagi ya. Biar benar-benar seimbang. Di ujungnya dipegangnya ya. Mungkin kurang ke dalam sendok. Sendoknya kurang ke dalam. Enggak, karena ini yang sendoknya lebih berat. Harusnya kan yang sendoknya yang pasangan gitu ya. Nah, nih.
Oke, nah beginilah kira-kira. Jadi ketika kita punya beban, justru tidak jatuh. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini harus punya masalah. Kalau nggak punya masalah berarti melayang-layang seperti orang gila gitu ya. Itu orang nggak punya masalah. Iya. Tapi jangan kemudian kita mencari-cari masalah. Mentang-mentang semakin beban banyak, semakin kuat kita. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita semua saudaraku, bahwa kita harus memiliki masalah dan masalah itu harus kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Gunakanlah Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran memberikan satu petunjuk untuk siapapun. Ketika ada masalah, ayo mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan apa? Dengan membaca Al-Quran dan tentunya sholat. Ya. Mungkin tentang keseimbangan kali ini bisa bermanfaat untuk kesemua dan bisa untuk introspeksi kita semua bahwa sejauh mana sebetulnya kita menghadapi masalah. Dan yang terpenting lagi seperti saya utarakan tadi, jangan mencari masalah tapi jangan lari dari masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ani, Gary Iya. tentang jangan mencari masalah. Jadi lari memang- dari masalah. memang gimana Tapi ya? harus diselesaikan masalah itu. Harus ya masalah sesuai porsinya aja lah gitu kan. Kita ketika bangun pagi juga sudah ada masalah itu. Nah, pasti. Betul kan? Iya. Tidur juga bahkan kalau nggak baca doa masalah juga itu mimpi gitu. Iya. Ya itulah sesuai porsinya, jangan dicari-cari masalah. Jadi gimana menurut Bu Ani? Betul ya, bukan berarti kita hidup ke dunia ini bukan bertujuan untuk mencari masalah. Jadi ketika ada satu permasalahan, yang namanya juga makhluk hidup, Iya. berarti kita harus mencari solusinya gitu aja sih. Dan jangan lari dari masalah. Betul. Jangan lari dari Iya, masalah. karena tidak akan menuntaskan masalah. Betul. Iya. Ribet banget ya. Dengan Jadi- Roma ada tuntas belum? Jadi kita harus mengatasi masalah dengan cara membaca Al-Quran, gitu ya. Iya. Dengan Pakai prinsip pegadaian. gimana? Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu yang mungkin lebih pas gitu ya. Iya. Oke, mungkin Sampai begitu. sini dulu mungkin ya pembahasannya ya. Ya? Iya. Sampai sini dulu Sobat CMN. Semoga Sobat CMN selalu semangat dan tidak puas dengan segala apa yang kita kaji. Boleh berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Kami tunggu komentarnya. Share juga, share. Ya, share juga. Sampai bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.